Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Muhammad Nur. Di sini sebagai ketua atau pengelola sampah di Pondok Rapi atau sering disapa dengan Direktur KPA Peduli Sampah. Kita di Yogyakarta mengalami krisis pengolahan sampah atau sering disebut dengan kiamat sampah di Yogyakarta. Di situ kami sebagai santri yang berada di Yogyakarta, kita harus tanggap bagaimana kita mengatasi pengolahan sampah. Itulah latar belakang awal gimana kok kita mencetuskan nama KPA Peduli Sampah. Yaitu dari kita sendiri, bagaimana cara mengelola itu semua agar terawat sampai ke anak cucu kita. Dan yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'annya bahwa innallaha yuhibbul mutatahhirin, bahwa Allah itu sayang kepada orang-orang yang bersuci. Maksudnya juga itu dibahasakan menjadi bagaimana kita manusia menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Kemudian maksud yang lain adalah bagaimana kiai kita Simbah Ali Maksum itu juga sering mengatakan di dalam banyak pertemuan atau yang sering kita dengarkan, yaitu nek ra gelem ngresiki ojo ngregeti. Itulah bagaimana motivasi utama kita untuk membuat KPA Peduli Sampah. Dari situ dari dulu tahun 2023 pertengahan bulan Juli itu kan Sekretaris Yogyakarta Sleman Bantul atau sikat dengan Karta Mantul itu sepakat bahwa TPA Piungan di Bantul ditutup. Padahal TPA Piungan adalah tonggak akhir bagaimana sampah-sampah di kota Jogja, di Sleman dan Bantul menjadi satu di situ. Memang susah bagaimana melatih budaya mereka dari membuang sampah waton satu tong untuk semua sampah, kita rubah budaya mereka untuk memilah puluhan macam sampah. Itu antara kerja adalah bagaimana kesadaran. Yang kedua, itu bagaimana kita mendapatkan fasilitas, mendapatkan alat untuk mengolah sampah tersebut. Dulu kita tuh cuma 2 pemilahan sampah, organik dan anorganik saja. Tapi sekarang kita ada lebih dari 25 macam pilihan. Nah, seperti inilah bentuk pemilahan sampah di Pondok Besar. Ada 25 tong. Kita ambil salah satu contoh, ini namanya duplek. Duplek itu seperti kardus yang ada seperti plastiknya di sini. Nah, ini biasanya dari makanan-makanan cepat saji seperti ini. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dari contoh dari kertas sendiri itu kita ada kertas putih, kertas non putih, kertas minyak, ada kardus, ada karton, ada duplek. Ini baru kertas saja. Plastik kresek, plastik bening, multi layer dan lain-lain. Itu contoh beberapa bagaimana pemilahan sampah di Pondok Rapi. Kemudian apa sih pengolahannya? Yang pertama, organik. Organik itu kita membuat biogas dengan alat biodigester. Jadi tadi setelah kita mengetahui bagaimana proses pembuatan sampah organik menjadi biogas, itulah hasilnya. Pipa ini
nyambung ke alat tadi, alat pemotong tadi. Ya, di sini ada barometernya. Barometer bagaimana tekanan gas dari alat itu kita bisa membuat biogas, membuat pupuk organik cair, membuat media tanam secara gratis. Jadi ini adalah bagaimana contoh program pertanian mandiri di Pondok Pesantren Kerapian. Di sini dari bibit, dari media tanam, dari pupuk kita haram kimia. Kita 0 rupiah modalnya. Kemudian ini semua itu organik. Dari potnya ini dari sampah, lem mineral. Kemudian untuk bibitnya kita nyemai sendiri dari sampah tomat yang dibuang, tomat busuk yang dibuang kita semai sendiri. Untuk pupuknya kita menggunakan cairan dari biogas. Nanti kita akan lihat bagaimana cara pembuatan pupuk organiknya. Inilah ini, jadi tidak Jadi ini tidak kalah besarnya dan kualitas bagaimana petani yang profesional memakai pupuk kimia. Ini benar-benar organik, insya Allah sangat-sangat sehat. Kemudian dari organik itu kita ada peternakan ayam. Peternakan maggot. Kemudian kita ada peternakan cacing dulu, kemudian ada kelinci, dan kita membuat pelet dari sampah organik. Jadi kita juga punya peternakan ikan juga di sini. Kemudian yang anorganik, kita sangat banyak anorganik. Kita buat lukisan, kita buat kaligrafi dari sampah plastik, kita buat kursi plastik, kita buat ekobrik, kita buat solar, kita buat aspal dari plastik, sangat banyak dari sampah anorganik. Dan disitulah, alhamdulillah kita Pondok Pesantren Kerapian menjadi contoh bagi pondok se-Yogyakarta dan OTW se-Indonesia. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesan dan pesan saya selama di Kerapian Peduli Sampah ini adalah kita bisa membangun rasa toleransi yang tinggi bagi sesama santri, dan juga kita bisa belajar tentang pengolahan sampah yang baik dan benar. Karena ya seperti kata Pak Direktur, Jogja itu lagi darurat sampah. Selain kita bisa menginovasikan sendiri, kita juga bisa mengolah dengan cara kita sendiri. Jadi tentang Kerapian Peduli Sampah ini untuk kedepannya semoga tetap terjaga dan lebih maju, karena kalau bukan Kerapian Peduli Sampah yang menjadi pahlawan di Kerapian, siapa lagi? Sampah bukan masalah.